Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Tidak terasa kita sudah di minggu ketiga mata kuliah Bisnis Internasional. Hari ini, sesuai dengan panduan mata kuliah, kita memasuki minggu ketiga, yaitu dengan topik bahasan International Institution in Economic Integration. Ini sangat berkaitan erat dengan pertemuan kita pertama dan kedua. Jika di pertemuan pertama kita belajar mengenai kekuatan lingkungan internal dan eksternal. Mungkin teman-teman masih ingat kekuatan internal itu yang berasal dari dalam perusahaan, terkait dengan land, labor, capital, dan manajerial yang bisa dimanage oleh perusahaan. Artinya, seorang manajer atau direktur di perusahaan itu bisa merubah kebijakan untuk mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan internal force. Sementara faktor-faktor kekuatan eksternal yang mempengaruhi perusahaan multinasional itu relatif tidak bisa di-manage, tidak bisa diatur. Teman-teman pernah dengar kemarin saya sampaikan ada PESTEK ya, ada politik, ekonomi, sosial, terus ada environmental, apalagi. Nah, itu kekuatan-kekuatan yang tidak bisa diubah atau diatur oleh seorang manajer. Hanya seorang manajer di perusahaan MNC atau direktur di perusahaan multinational company itu hanya bisa menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan eksternal. Itu kita bahas kemarin di pertemuan pertama. Mungkin PJ ada bahannya untuk pertemuan pertama ya? Ada ya, oke. Nah, di pertemuan kedua kemarin kita belajar secara singkat mengenai perdagangan internasional dan FDI. Jadi, manajer dapat mengantisipasi kekuatan eksternal terkait dengan lingkungan, sosial budaya, ekonomi, serta keputusan untuk FDI. Karena kita mempelajari terkait dengan negara mana sih yang paling banyak mengimpor. Jadi seorang manajer itu akan melihat kalau misalnya suatu negara itu mengimpor lebih banyak produk, kita melihat biasanya negara-negara tersebut sesuai dengan di slide pertama saya sampaikan di pertemuan kedua, negara tersebut biasanya infrastruktur dari transportasinya itu udah bagus, kemudian secara politik biasanya sudah stabil, sudah bagus, secara ekonomi daya belinya pun sudah bagus. Di pertemuan kedua kemarin, kemudian selain itu kita juga melihat teori-teori yang mendukung suatu perusahaan multinasional melakukan penanaman modal yang dikenal dengan FDI. Di situ ada teori-teori internasionalisasi, ada teori dynamic, terus ada teori eklektik. Teman-teman, itu penekanan saya ya. Bagaimana sebuah perusahaan itu lebih memilih untuk melakukan penanaman modal daripada melakukan ekspor dari negara asal FDI tersebut. Jadi daripada mereka mengekspor, lebih baik membangun pabriknya di suatu negara. Nah, di situ karena beberapa hal di teori eklektik itu, pertama karena adanya masih tingginya tarif, terutama tarif terkait dengan barang jadi. Misalnya, barang jadi itu contohnya adalah mobil misalnya dari Jepang. Tarif barang jadi itu lebih tinggi daripada tarif suku cadang. Sehingga perusahaan contohnya Toyota itu lebih tertarik untuk membangun pabriknya di Indonesia daripada mengekspor langsung mobilnya di Jepang. Berdasarkan teori eklektik ada tarifnya tinggi. Kemudian selain itu juga perusahaan melakukan FDI itu karena adanya mengejar sumber daya yang lebih murah. Biaya sewa lahan murah, kemudian biaya ongkos tenaga kerja itu murah, labor cost itu murah. Nah, itu salah satu di pertemuan kedua kemarin berdasarkan teori-teori FDI sudah kita bahas. Kemudian ini di pertemuan ketiga ini bagaimana kita memitigasi kekuatan eksternal agar yang pertama barang itu lebih mudah untuk ekspor maupun diimpor, bahan baku lebih mudah untuk masuk, kemudian tidak ada
halangan-halangan untuk melakukan investasi, baik itu politik, hukum, sosial. Nah, mitigasi kekuatan eksternal ini dilakukan melalui keikutsertaan dalam organisasi internasional. Jadi pertemuan 1, 2, 3 ini akan menjadi bahan kita untuk kuis di minggu kelima. Jadi bahan minggu 1, 2, 3. Terkait dengan institusi internasional, yang pertama kali akan kita bahas di sini adalah PBB, United Nation. Teman-teman sudah mendapatkan dasar-dasar PBB, bukan baris berbaris ya, Persatuan Bangsa-Bangsa. Waktu SD pun sudah diajarkan, ada PBB. Ini adalah organisasi terbesar yang diikuti hampir semua negara di dunia. Anggotanya itu 192 anggota, di mana tujuan utama dari anggota-anggota ini adalah untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas dunia. Sehingga dengan adanya stabilitas dan perdamaian ini akan mempermudah perdagangan, akan menumbuhkan ketertarikan suatu perusahaan untuk berekspansi dari satu negara ke negara yang lainnya. Nah, apa sih dampak dari sebuah perdamaian itu tersebut? Ini saya ambil dari Open Text. Itu jelas bahwa konflik antar negara secara signifikan mengurangi perdagangan internasional. Bayangkan saja, kita bisa merasakan dampak dari konflik antara Ukraina dengan Rusia. Yang paling gampang itu adalah harga minyak melonjak. Yang direspon oleh pemerintah kita itu dengan meningkatkan harga minyak bersubsidi. Belum lagi dampaknya nanti, karena kedua negara ini adalah penghasil gandum, yang menjadi bahan baku Indomie. Kita banyak mengimpor gandum dari sana. Kita sudah mendengar bahwa konflik itu akan menyebabkan harga Indomie naik 3 kali lipat. Mau tidak mau, dengan mempelajari perdamaian dunia ini, akan berdampak sekali pada kita. Sebagai teman-teman mungkin sebagian ngekos akan merasakan dampaknya. Motornya yang tadinya cuma berapa puluh ribu per minggu akan naik cukup signifikan 30%, 20% lebih biaya transportasinya. Belum lagi kenaikan-kenaikan yang lain. Nah, itu pentingnya PBB diciptakan untuk menciptakan perdamaian, karena perdamaian ini akan mempengaruhi kesejahteraan, mempengaruhi ini economic welfare ini. Bayangkan aja, tadinya teman-teman, bayangkan aja, punya uang 1 juta, bisa untuk membeli berapa liter bensin. Sedangkan sekarang itu cuma untuk 100 liter. Berarti ada welfare yang berkurang dari teman-teman. Kesejahteraannya berkurang. Tadinya untuk bisa beli macam-macam, sekarang terbatas. Harga-harga juga ikut naik. Itu yang terjadi apabila terjadi sebuah konflik di satu negara saja. Bayangkan saja. Apalagi meluas. Nah, ini adalah bagaimana lingkungan yang stabil ini akan mempengaruhi operasi dari sebuah bisnis. Alasan-alasan dari bagaimana perdamaian tersebut, perdamaian global, stabilitas global mempengaruhi operasi terbaik dari sebuah bisnis. Alasan-alasannya yang pertama, stepping. Nah, kalau kita hidup dalam keadaan aman di negara dengan kondisi yang baik, tentu sangat mudah bagi negara tersebut untuk mendapatkan atau merekrut skill labor atau tenaga kerja yang terlatih. Bayangkan saja kalau negara-negara tersebut misalnya di daerah yang konflik, yang relatif tidak aman, akan sulit untuk merekrut tenaga kerja terlatih ini. Mungkin sebagian besar mereka itu sibuk perang. Kemudian operation. Kalau lingkungan tidak stabil,
tentu perusahaan akan mengalami ketakutan, investasi yang akan berisiko tinggi, kemudian kerusakan pada propertinya. Contohnya, barang-barang atau investasi yang diinvestasikan di suatu negara yang dengan lingkungan yang tidak stabil itu, di mana di sana stabilitas politiknya kayak Venezuela itu inflasinya tinggi, terus ada konflik horizontal, barang-barangnya McDonald misalnya di sana itu akan lebih mudah untuk dicuri atau dirampok, atau pabriknya akan dirusak. Kemudian ini yang keempat, yang ketiga akan mempengaruhi regulasi. Regulasi yang selalu berubah-ubah, yang tidak konstan atau tidak tetap. Yang diinginkan oleh sebuah perusahaan itu adalah perusahaan multinasional, terutama adalah kepastian hukum. Kalau regulasinya berubah-ubah, itu akan mempersulit perusahaan untuk membuat perencanaan jangka panjang. Baru dibuat 2 tahun, diubah lagi sesuai dengan kepentingan politik negara tersebut, kepentingan penguasa, terutama terkait dengan pajak, perizinan, itu sangat berpengaruh. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, currency convertibility dan free flowing capital, di mana suatu negara itu negara yang kompleks itu tidak akan sulit bagi sebuah perusahaan untuk membawa kembali modal yang telah ditanamkan misalnya, atau keuntungan bisnisnya akan sulit keluar atau sulit masuk untuk menambah capital expenditure, menambah tambahan modal. Ya. Atau mata uangnya itu terlalu tinggi naik turunnya gitu. Itu juga tidak baik, atau disebut juga dengan lingkungan yang tidak stabil. Ingat ya teman-teman, ini adalah 4 hal yang menjadi alasan bagi operasional sebuah perusahaan, betapa pentingnya sebuah lingkungan yang stabil, politik yang stabil, tidak ada huru-hara, tidak ada perang. Nah, ini bisa tercipta salah satu organisasi yang bisa membuat ini stabil itu adalah PBB tentunya. Apabila ada konflik mungkin kayak di Kongo atau konflik-konflik horizontal, itu akan lebih mudah di manage oleh PBB. Nah, ini adalah 10 prinsip dari PBB, di mana ke-10 prinsip ini sangat berkaitan sekali dengan bisnis. Yang pertama terkait dengan hak asasi manusia. Yang kedua terkait dengan labor atau tenaga kerja. Yang ketiga lingkungan. Yang keempat anti korupsi. Ya. Kalau yang kelima ini beberapa hal, misalnya prinsip ketiga itu business should uphold the freedom of association. Jadi jadi dengan adanya prinsip PBB ini, para buruh itu bebas berserikat atau bebas berkumpul untuk menyuarakan pendapat mereka. Artinya misalnya mereka mendapatkan ketidakadilan dari perusahaan, mereka bisa menyuarakannya. Tidak ada halangan bagi anggota PBB atau di mana buruh itu kerja, terus mereka tidak boleh menyatakan pendapatnya. Itu dijamin oleh PBB, prinsip PBB nomor 3. Kemudian yang keempat, menghilangkan segala bentuk tekanan terhadap buruh. Kemudian yang kelima terkait dengan
apa namanya, pekerja anak. Kemudian yang keenam, menghilangkan diskriminasi dari profesi dan pekerjaan. Ya nanti teman-teman ini sebenarnya ringkasnya, silakan nanti dibaca penjelasan dari ke-10 prinsip ini. Ya. Ini anti korupsi juga penting, nanti kita akan bahas ini di pertemuan setelah MIT nanti, bagaimana regulasi pemerintah dan juga yang terkait dengan anti korupsi. Karena perusahaan multinasional itu sangat peka terhadap isu-isu korupsi. Bayangkan saja mereka kalau mau berinvestasi di suatu wilayah, di sana masih ada penyuapan, itu akan menambah yang namanya sunk cost. Sunk cost itu biasanya di negara-negara berkembang itu besar sekali. Untuk membuka gerai, misalnya gerai Indomaret atau gerai apa di suatu wilayah itu, harus bayar ke kepala daerah segala macam. Itu sangat mempengaruhi stabilitas dari sebuah perusahaan. Nah, ini juga menjadi prinsip PBB yang dibicarakan di PBB. Isu-isu ini, isu-isu yang mendorong kestabilan politik yang bisa membuat perusahaan itu bisa melakukan bisnisnya sebagaimana mestinya. Nah, institusi selanjutnya adalah IMF. Ini institusi yang bertugas untuk melakukan stabilisasi moneter untuk menjaga keberlangsungan perdagangan internasional, menciptakan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menghilangkan atau mengurangi kemiskinan. Itu tujuan IMF. Mungkin teman-teman yang mungkin lahir di tahun 2000 yang merasakan krisis moneter tahun 98, saya waktu itu masih SMP. Nah, itu anak-anak yang tumbuh di zaman itu, tentu setiap hari keluar kita lihat di TVRI, di berita-berita itu pemerintah mendapatkan bantuan dari IMF. IMF itu setiap hari kita dengar itu. Walaupun kita masih SMP langsung mengerti itu bahwa IMF ini adalah tugasnya memberikan bantuan, bukan bantuan, pinjaman sebenarnya. Mereka juga cari uang. Di zaman Presiden SBY baru kita bisa melunasi utang-utang yang kita pinjam di tahun 98 ketika terjadi krisis ekonomi. Kemudian pada saat IMF berdiri, sebenarnya ada juga namanya World Bank, yaitu ya banknya dunia gitu. Yaitu lembaga non-profit untuk anggota-anggota dari PBB atau anggota dari World Bank ini, sehingga dapat melewati atau berkemampuan untuk untuk meminjam. Jadi mereka juga menyediakan funding si Bank Dunia ini seperti halnya IMF dengan bunga yang rendah, terutama untuk negara berkembang. Nah, ini institusi ini juga sangat berpengaruh kepada bisnis internasional. Dalam hal apa? Nanti kita lihat lagi. Tentunya kestabilan ekonomi makro. Nah, ini untuk memitigasi tadi di pertemuan ketiga ini, maka kita harus belajar. Kenapa kita harus belajar organisasi-organisasi ini untuk kestabilan makroekonomi kita. Kalau ekonomi makronya udah bagus, stabil, daya beli meningkat, tidak ada lagi regulasi-regulasi pemerintah yang bersifat tidak berpihak pada labor, tidak berpihak kepada capital juga, harus seimbang antara si pemilik modal dengan si pekerja. Dengan prinsip-prinsip yang ada. Nah, jadi si manajer atau direktur sebuah perusahaan multinasional itu dapat melakukan mitigasi kekuatan eksternal, artinya bisa di-manage, bisa menyesuaikan diri segera gitu. Apabila masuk ke suatu negara sesuai dengan keadaan politiknya. Nanti selanjutnya kita akan belajar setelah institusional ini, kita belajar mengenai di hari ini juga tentang integrasi ekonomi. Ini guna juga untuk memitigasi kekuatan eksternal. Tadi kayak seperti seperti tarif, menghilangkan tarif nanti setelah ini.
Teman-teman belajar dulu tentang kenapa PBB itu penting bagi sebuah perusahaan multinasional. Ya, nanti kalau saya tanya, kalau belum sampai di sini, sampai slide ke-6 ini, apakah ada yang belum mengerti? Sampai ke IMF dan World Bank? Oke. Jadi IMF ini, nah, teman-teman bisa lihat sendiri beberapa negara yang membutuhkan bantuan saat ini. Coba lihat yang paling mencolok itu adalah Sri Lanka. Negara tersebut sudah hampir bangkrut, tidak mampu lagi membayar hutangnya. Balance of payment-nya, neraca pembayarannya itu sudah sangat defisit. Sehingga IMF ini bisa memberikan bantuan-bantuan funding agar negara tersebut, contohnya apa yang terjadi di Sri Lanka saat ini itu, mereka tidak mampu membeli energi, tidak mampu membeli minyak, tidak ada uangnya. Uang dalam negerinya tidak diterima di luar negeri. Dia butuh dolar untuk membeli minyak bumi, untuk membeli listrik. Bayangkan aja kalau kita lihat, kalau teman-teman nonton di YouTube, coba buka aja Sri Lanka, itu apa yang terjadi di sana sekarang, itu listrik bakal padam. Nah, ini gunanya IMF untuk memberikan bantuan keuangan, memberikan dolar agar negara-negara tersebut bisa mengimpor. Yang tentunya impor yang bersifat membangun, misalnya energi untuk untuk kebutuhan industri segala macam. Nah, Boleh nanya Mas kalian. Negara-negara yang program stabilisasi pada negara-negara ini, negara-negara yang mendapatkan program IMF ini untuk stabilization program, ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama, keadaan kontraksi moneter policy-nya. Kontraksinya artinya adanya kontraksi interest rate itu, suku bunga yang peningkatannya itu terlalu tinggi. Kemudian adanya suatu restriksi pada kredit yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, apabila terjadi kontraksi moneter, kebijakan moneter, maka IMF akan memandang bahwa suatu negara itu bisa mendapatkan pendanaan. Yang kedua, kontraksi fiscal policy yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau ini kan ada urusannya dengan Bank Indonesia, yang nomor 1, yang nomor 2 ini adalah fiscal policy. Apa yang terjadi di fiscal policy? APBN-nya terjadi pengurangan defisit APBN-nya. Artinya pendapatan pemerintah itu tidak mampu membiayai belanja negaranya, tidak mampu membayar PNS-nya, tidak mampu membangun infrastrukturnya. Keadaan itu yang dianggap sebagai elemen yang penting bagi IMF untuk memberikan anggaran uangnya ke suatu negara. Kemudian terjadi currency devaluation, penurunan nilai mata uang, itu yang kita rasakan di tahun 2098. Kemudian yang keempat, kontraksi income policy, di mana di sini upah buruh itu peningkatan upah buruh itu lebih rendah dari inflasi. Kalau inflasi kan biasanya negara-negara yang tidak stabil ini, inflasinya biasa di atas 2 digit, sementara peningkatan upah buruhnya tidak mampu untuk mereka mengimbangi kenaikan harga-harga. Kalau kenaikan harganya 20%, gajinya cuma naik 2-3%, ini salah satu kondisi krusial bagi sebuah negara harus menerima bantuan dari IMF. Kemudian economic liberalization. Jadi economic liberalization ini terkait dengan privatisasi stand-out enterprise. Stand-out enterprise itu BUMN. Privatisasi itu artinya swastanisasi BUMN. Kita melihat dulu, kita pernah melakukan swastanisasi BUMN kita. Tadinya punya negara, kemudian jadi punya swasta. Contohnya apa?
Contohnya misalnya Indosat itu punya negara dulu BUMN. Dijual kalau nggak salah pada era pemerintahan Presiden Megawati. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, boleh nanya nggak, Pak? Ya, boleh. Ini kan IMF kan ngasih pendanaan. Nanti Ya, negara ini kan cuma jangka pendek doang. Nah, ya. negara tersebut itu harus ngasih feedback balik nggak sih, Pak, ke IMF? Ya harus kasih dibalikin uangnya. Pertama Oh, pertama jadi IMF pendanaannya harus balikin lagi ya? harus dibalikin lagi. Kan pinjaman namanya Oh, dengan bunga pinjaman. yang kecil. Berarti lebih kecil daripada World Bank. Iya. Kalau Bank bisa Hmm. jangka panjang. Kalau dia itu Hmm. apabila terjadi shock namanya. Dalam ekonomi shock itu artinya kejutan-kejutan aja, jangka pendek. Kan negara-negara itu kalau misalnya sudah mereka masuk itu biasanya dengan apa namanya metode-metode penyehatan ekonomi. Jadi negara-negara itu biasanya dikasih persyaratan kamu harus berhentikan perang, misalnya hentikan konflik, baru kita kasih anggaran. Biasanya terjadi jangka pendek aja. Sedangkan berkaitan dengan jangka panjang kayak proyek-proyek Bank Dunia terkait dengan pembangunan infrastruktur itu biasanya jangka panjang. Itu Bank Dunia yang turun. Kemudian ini Bank Dunia didirikan berkenaan atau sama dengan saat berdirinya IMF tahun 45. Jadi ada dua jenis pinjaman dari Bank Dunia. Yang pertama bersifat pinjaman investasi yang mencakup 80% dari total pinjaman yang dia berikan pada hal-hal yang bersifat produktif tentunya di suatu negara. Jadi ada dua jenis pinjaman Bank Dunia. Yang pertama investasi, yang kedua adjustment loan. Kalau yang pertama itu biasanya diberikan untuk membangun dam, irigasi. Dam itu waduk untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kemudian ada sektor kesehatan, sanitasi, ada banyak sekali proyek-proyek Bank Dunia, terutama di negara-negara Afrika, komunikasi, transportasi, fasilitas transportasi, kemudian manajemen sumber daya alam. Jadi proyek ini yang pertama ini ditujukan untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan capital inflow, masuknya modal tadi FDI tadi, dan menjaga pembangunan yang berkelanjutan. Jadi kalau misalnya, jadi ini sebenarnya semacam proyek-proyek yang memacu masuknya investasi ke suatu negara. Kalau misalnya negaranya itu sudah diberikan proyek-proyek yang membangun dam, pertanian tumbuh, daya beli tumbuh, stabilitas terjaga karena orang-orangnya nggak ada lagi yang lapar, semuanya bisa bekerja. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu akan mendorong masuknya FDI, capital inflow ini FDI dari sektor swasta. Kalau pemerintahnya udah stabil, otomatis FDI-nya akan tumbuh. Dampaknya apa kalau FDI tumbuh? Dampaknya itu tenaga kerja akan banyak terserap. Bisa kita lihat di Bekasi, pabrik-pabrik itu karena FDI, negara kita stabil, FDI tumbuh, jadi apa? Banyak sekali orang-orang yang bekerja di situ, orang-orang itu berpenghasilan, kesejahteraan meningkat, dan ketika daya beli meningkat, apalagi datang lagi MNC atau perusahaan multinasional lainnya. Dan satu saat kita, kalau sudah ekonomi kita tumbuh, tidak lagi mengharapkan FDI, kita yang akan membuka perusahaan ke luar negeri. Walaupun sekarang masih terbatas. Dan nanti di setelah Meet kita bahas itu mengenai mode of entry, bagaimana cara kita berekspansi ke luar negeri. Contohnya sudah ada, kemarin saya ceritakan, itu ada Alfamart, kemudian ada Jeko. Jeko itu sudah di Hong Kong, sudah di Malaysia, Singapura, terus Arab Saudi. Itu perusahaan Indonesia. Yang Joni Andrean kan pemiliknya itu. Nah, Jeko. Ini betapa pentingnya proyek-proyek yang bersifat investasi dari Bank Dunia ini.
Tentunya kalau bagi Indonesia sekarang mungkin tidak begitu terasa. Mungkin dulu ya, awal-awalnya dulu tahun 70-an mungkin terasa, sekarang kita negara kita udah relatif stabil, walaupun kita masih minjam juga. Kemudian adjustment law, accounting for approximately 20% dari total lending. Jadi yang tadi itu investasi itu mencakup 80% dari yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Nah, kalau ada lagi yang bersifat kecil ini, 20% aja, yaitu proyek-proyek yang berkaitan tidak apa namanya proyek-proyek yang tidak berkaitan dengan pembangunan struktural, artinya tidak mendasar gitu. Kalau ini kan mendasar banget nih, bangun dam tuh mendasar banget gitu. Kesehatan mendasar, kalau ini kan tidak terlalu mendasar. Nah, which may involve development of institutional change, leading to sustainable and economic growth. Oke. Selanjutnya, nah ini udah berapa organisasi kita pelajari. Yang pertama tadi UN, yang kedua tadi IMF, yang ketiga tadi Bank Dunia, yang keempat sekarang yang hampir sangat mempengaruhi bisnis internasional, mungkin sudah masuk dalam tubuh dari sebuah bisnis internasional itu dalam hal mitigasi sosial budaya dan regulasi dan politik, itu namanya WTO. Pernah dengar teman-teman? WTO ini adalah organisasi perdagangan multilateral yang mencakup hampir semua negara di dunia. Nah, WTO is the only global international organization. Hanya satunya organisasi perdagangan dunia yang ditujukan untuk membantu implementasi dari peraturan-peraturan perdagangan antar negara. Jadi negara-negara anggota WTO ini akan melakukan membentuk suatu agreement yang berlaku, yang harus diikuti atau dipatuhi oleh semua anggotanya. Salah satu yang penting dan nyata kita lihat adalah tiap negara anggota WTO ini melakukan reduce of or eliminate tariff restriction, atau menurunkan tarif bea masuk tentunya. Karena tarif bea masuk ini sudah saya sampaikan bahwa akan menambah harga. Jadi misalnya saat kita mengimpor misalnya laptop dari luar negeri yang harganya $1.000, setiap negara WTO ini misalnya menerapkan 20% dari dari tarif bea masuknya, otomatis harga yang akan dibayar oleh konsumen itu naik 20%. Berarti konsumen harus membayar $1.200 atau minimal $200. Nah, anggota WTO ini bersepakat untuk masing-masing negara mengurangkan tarifnya. Agar apa? Agar menguntungkan dua belah pihak. Artinya si produsen ini bisa berdaya saing produknya karena harganya itu bisa lebih murah. Tidak ada lagi restriksi tarif. Satu sisi konsumen akan meningkat kesejahteraannya, akan mendapatkan barang murah. Jadi semua keputusan-keputusan yang ada di WTO ini telah dibicarakan oleh anggota-anggotanya. Jadi nggak ujuk-ujuk diterapkan. Masing-masing, waktu itu kan tahun 2013, saya juga menjadi anggota delegasi. Waktu itu di Bali. Ini berdiri tahun 95, sebelumnya namanya GATT ya. Oke. Ini prinsip-prinsip WTO. Yang pertama, tidak boleh ada diskriminasi atau yang dikenal dengan most favorite nations. Artinya, sesama anggota WTO itu harus memperlakukan sama.
kita memperlakukan Cina dengan Amerika ya sama, tidak boleh ada diskriminasi. Tidak boleh misalnya satu sisi saat Amerika kita kasih tarif tinggi karena kita kurang suka, terus Cina kita kasih tarif rendah. Itu berlaku untuk semua negara. Namanya most favorite nation. Ingat prinsip ini ya, most favorite nation. Artinya equal treatment untuk semua negara yang ada di dunia. Nah, tetapi prinsip ini akan runtuh atau hilang apabila kita melakukan bilateral agreement atau regional agreement. Paham nggak? WTO membolehkan diskriminasi apabila kita melakukan bilateral agreement, misalnya dengan Korea. Kita sudah ada perjanjian dengan Korea. Artinya di luar kerjasama Korea itu kita boleh mendiskriminasi, tidak sama fasilitas kita berikan. Nah, tapi pada tingkat multilateral harus diterapkan most favorite nation. Artinya tidak ada diskriminasi. Terus ada free trade. Jadi prinsipnya itu tidak ada lagi hambatan-hambatan yang menyebabkan liberalisasi perdagangan. Tidak ada lagi kewajiban-kewajiban yang tidak masuk akal yang menghalangi perdagangan antar negara. Kemudian prinsip yang selanjutnya predictability. Nah, ada asasnya transparansi. Jadi ini akan menciptakan stabilitas dan predictability, artinya bisa ada kepastian hukum antar negara yang tujuannya itu untuk meningkatkan investasi. Tadi kalau ada kepastian hukum, kemudian jadi ketika ada kepastian, ada perusahaan itu akan berkembang, kemudian pekerjaan itu akan tercipta. Dari segi konsumen itu akan menikmati manfaatnya karena banyaknya persaingan. Kalau banyak perusahaan, tidak ada lagi monopoli, maka harga akan lebih murah. Ini dari prinsip predictability tadi, kepastian, bisa diprediksi peraturan-peraturannya. Penuh dengan kepastian, artinya penuh dengan kepastian hukum. Kemudian menciptakan persaingan yang sehat, promoting fair competition. Jadi persaingan yang sehat itu kita melihat bahwa kata free trade, kata perdagangan bebas di sini itu bukan berarti semuanya kita bebaskan. WTO memperbolehkan penerapan tarif untuk melindungi, misalnya melindungi petani. Itu boleh, misalnya kita Indonesia negara berkembang, kita masih menerapkan tarif tinggi untuk beras. Kalau kita impor semua kan habis petani kita. Kalau harga beras luar negeri lebih murah, makanya kita kasih tarif tinggi biar harga yang kita impor itu lebih mahal. Nah, artinya itu ada fair competition lah, negara ikut campur di situ agar konsumen maupun produsen kita, terutama yang hajat hidupnya itu banyak kayak pertanian, itu bisa dilindungi juga dengan prinsip ini. Terus WTO ini juga mendorong pembangunan ekonomi atau reformasi ekonomi. Ya. Yuk, teman-teman, sampai di sini. Ada pertanyaan, silakan langsung. Ya, ini adalah organisasi multilateral tadi kita pelajari ya, untuk menciptakan stabilitas sehingga membantu manajer bisa dengan mudah mengantisipasi perubahan-perubahan yang bersifat regulasi, bersifat menghilangkan hambatan-hambatan dalam bisnis internasional, ekspor, impor, FDI, yang tadi dengan menghilangkan barrier-barrier, terutama tariff barrier. Nah, itu namanya multilateral tadi, ada Bank Dunia, WTO, kemudian Bank Dunia dan IMF.
Kemudian negara-negara ini juga melakukan aliansi-aliansi atau membangun regional trade agreement, artinya mereka berkelompok juga. Yang tadi WTO juga memperbolehkan anggotanya itu untuk melakukan diskriminasi asalkan mereka membuat suatu perjanjian tersendiri. Contohnya kita ada ASEAN. Nah, ini juga contoh-contohnya ada OECD. Teman-teman nanti silakan baca tentang OECD. Apa itu negara-negara OECD? Jadi mereka biasanya menyediakan ini seperti lembaga penelitian ya. Mereka kalau teman-teman membuka website mereka itu banyak sekali data-data terkait dengan perdagangan, data OECD. Sehingga tujuan utama dari OECD ini adalah membentuk policy terkait dengan policy ya, terkait dengan kebijakan, membangun kebijakan yang menguntungkan antar negara anggotanya. Ini websitenya, silakan nanti teman-teman saya minta untuk membaca websitenya OECD ya. Saya langsung ke ini anggota-anggota OECD. Ingat kan tulisannya OECD O ya, dibaca lagi. Apa sih tujuan kenapa OECD harus dibuat? Tujuan utamanya itu apa? Ini cakupannya. Nah, yang penting bagi kita sekarang ini adalah mempelajari ASEAN. Nah, kalau kita lihat di sini, apabila negara-negara sudah menghilangkan hambatan tarifnya, terutama di tingkat ASEAN tadi, barang-barang sudah dengan mudah untuk masuk, kepastian hukum kita berikan, investasi tentunya akan lebih mudah untuk masuk ke satu negara. FDI dengan mudahnya, negara-negara perusahaan multinasional dengan mudahnya membangun pabriknya di suatu negara, sehingga menciptakan lapangan kerja bagi penduduk di negara yang tempat FDI tersebut. Ini ASEAN, teman-teman sudah pernah mempelajarinya, itu dibentuk atau dibentuk di Bangkok tahun 67, sudah tua sekali ASEAN itu. Oleh 5 negara besar. Yang pertama Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dan sekarang anggotanya sudah 10 kalau nggak salah. Sudah ada Myanmar, Laos, Kamboja, CLMP, Laos, Kamboja, Vietnam. Kemudian yang pengen sekali masuk itu adalah Timur Leste. Ini tujuan dari ASEAN. Yang pertama, mempercepat pembangunan pertumbuhan ekonomi. Kemudian meningkatkan perdamaian regional. Jadi negara-negara ASEAN ini bersepakat untuk membangun aliansi atau penyatuan ekonomi dan membangun kerjasama politik yang menciptakan peace and stability. Tadi apa sih gunanya stabilitas ekonomi itu sudah kita bahas, betapa pentingnya sebuah stabilitas di yang pertama tadi. Kemudian meningkatkan kolaborasi and mutual assistance dalam hal ekonomi, sosial, budaya. Kemudian menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk apa? Dalam bentuk training dan research facility. Banyak sekali teman-teman mahasiswa ini sering-sering berkunjung ke ASEAN Sekretariat karena di sana tuh banyak pelatihan. Teman-teman bisa ikut-ikut program pertukaran pelajar antar ASEAN. Kemudian ada pelatihan-pelatihan yang bersifat short course. Short course itu bisa di Malaysia, ada di negara-negara ASEAN, itu biasanya dibiayai. Saya pernah ikut dulu, itu dibiayai. Dapat uang harian, tidur di hotel, di luar negeri lagi. Itu mendorong studi-studi atau penelitian di tingkat Asia Tenggara. Yang terpenting dari ASEAN ini adalah terhadap bisnis itu adalah kerjasama ekonominya, baik di bidang perdagangan barang, di bidang perdagangan barang tadi menghilangkan
negara ASEAN secara gradual itu menghilangkan tarif, mengurangi tarif bea masuk tadi. Yang kedua di bidang jasa itu mendorong investasi bidang jasa. Artinya perusahaan-perusahaan jasa dalam negeri itu bisa dengan mudah membuka cabangnya atau membuka usahanya di luar negeri. Karena adanya kerjasama ASEAN, di mana salah satu poinnya itu di bidang jasa namanya AFAS, ASEAN Framework Agreement on Trade and Services. Jadi ada 4 yang dibahas di ASEAN itu. Di ASEAN jasa itu yang pertama, perdagangan jasa lintas wilayah. Yang kedua, consumption abroad, artinya konsumen di suatu negara bebas menikmati jasa di negara lainnya. Artinya contohnya pasien di Indonesia bisa dengan bebasnya untuk menikmati fasilitas kesehatan yang ada di Singapura. Kemudian yang ketiga, commercial presence. Commercial presence ini adalah usaha di satu negara ASEAN itu bisa membuka cabangnya di negara lain atau membuka perusahaan baru di negara lainnya. Kita lihat di sini kan banyak sekali kasus contoh-contoh perusahaan Malaysia. Ada apa? Laos. Banyak sekali. Saya tidak hafal perusahaan-perusahaan Malaysia, perusahaan dari Singapura yang masuk ke Indonesia. Nah, lewat ASEAN ini, perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia itu akan diperlakukan sama dengan perusahaan domestik. Equal treatment juga. Artinya tidak ada diskriminasi juga. Artinya ketika perusahaan ASEAN ini masuk ke Indonesia, maka akan dianggap sebagai perusahaannya Indonesia. Asalkan dia berbentuk PT. Ingat ya teman-teman. Ini gunanya ASEAN. Jadi misalnya ada perusahaan asing masuk ke Indonesia dari negara ASEAN, perusahaan Vietnam ataupun Thailand, itu dianggap ketika sudah masuk setahun, itu akan dianggap residence. Residence itu artinya sama kayak perusahaan-perusahaan Indonesia aja. Ini suatu peluang bagi Indonesia dan satu tantangan juga. Tantangan bagi penyedia jasa Indonesia domestik. Kalau tidak mampu bersaing, ya mati. Dan itu moda 3. Yang keempat, movement of natural person. Artinya tenaga kerja yang ada di ASEAN di ASEAN ini bisa dengan mudah masuk ke Indonesia. Untuk saat ini masih dibatasi dengan tenaga kerja yang bersifat skill labor. Artinya untuk manajer, teknisi-teknisi yang khusus itu boleh masuk ke Indonesia. Dan tidak menutup kemungkinan ke depan itu akan lebih liberal lagi. Itu gunanya teman-teman belajar bisnis internasional saat ini untuk mengantisipasi keadaan ke depan yang semakin menantang. Baik dari segi investasi, dari segi persaingan usaha, dari segi persaingan mencari pekerjaan. Ini ada 3 pilar ASEAN. Dalam mewujudkan visi ASEAN untuk menjaga keamanan dan stabilitas, menyatukan pasar, ada 3 pilar community. Yang pertama political community, yang kedua economic community, yang ketiga adalah social cultural community. Yang pertama political ini bertujuan untuk memastikan perdamaian regional di antara negara-negara ASEAN, memastikan negara-negara tersebut terjadinya demokratisasi dan lingkungan yang harmonis. Kemudian ada economic community, ada yang kita kenal dengan AEC, teman-teman sudah tahu ya, AEC ASEAN Economic Community bertujuan untuk menciptakan penyatuan yang baik atau koneksi antar negara-negara di regional. Artinya tadi melalui pengurangan tarif, kemudian terjalinnya yang namanya global value chain, karena tarifnya nggak berkurang tadi, perusahaan-perusahaan di tingkat regional ini, misalnya Toyota itu bisa jadi ASEAN ini ibaratnya satu negara. Ada perusahaan dari luar. Mereka tuh bisa dengan mudah membangun yang namanya value chain. Artinya
rantai globalnya. Di Indonesia, misalnya Toyota Indonesia hanya memproduksi Kijang Innova. Terus Toyotanya Bangkok itu bisa memproduksi Avanza. Itu saling tukar-menukar dan bahkan bisa mengekspor ke luar negara-negara ASEAN. Kemudian menciptakan socio-cultural community. Ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara ASEAN untuk meningkatkan sustainable development in the region. Pembangunan yang berkelanjutan di tingkat regional. Oke. Nah, ini namanya integrasi ekonomi, salah satu contohnya integrasi ekonomi, yaitu di ASEAN. Nanti mungkin teman-teman belum update, negara kita ini sudah bekerja sama dengan negara mana saja. Nanti saya update. Nah, sebelum itu teman-teman harus paham dulu beberapa istilah dalam penyatuan pasar. Yang pertama, mungkin FTA udah biasa di telinga teman-teman. Yang pertama ada PTA, Preferential Trade Agreement. Nah, Preferential Trade Agreement ini mencakup cakupan kecil dalam perdagangan. Artinya yang diliberalisasi itu, yang dibebaskan itu cuma tarif. Barang-barang tertentu saja, tidak semua dibebaskan. Kita dengan Pakistan ada PTE. Artinya cuma kerjasama di satu bidang aja. Kemudian kalau kita lihat negara tersebut menguntungkan secara umum, maka kita akan melakukan FTA. Beda yang sangat mendasar itu kalau PTA itu beberapa jenis barang saja, kalau FTA sudah memasukkan jasa. Jadi trade in good and trade in services. Setidaknya ada dua komponen. Pertama perdagangan barang, yang kedua perdagangan jasa. FTA. Banyak sekali contohnya, ada ASEAN Korea Free Trade Area, ada ASEAN Jepang FTA itu. Terus ada biasanya di tingkat ASEAN kita biasanya FTA, atau ASEAN sendiri namanya AFTA, ASEAN Free Trade Agreement. Ya. Kemudian kita bekerja sama juga untuk lebih luas lagi, sudah membicarakan investasi, membicarakan pembangunan sumber daya manusia, capacity building. Lebih luas lagi ada barang, jasa, investasi, terus capacity building, pengembangan kapasitas, itu namanya CECA. Contohnya kita dengan Jepang. Indonesia Japan Economic Partnership Agreement atau IJEPA itu terbentuk tahun 2008. Yang paling baru ada Indonesia Korea CEPA contohnya. Saya terlibat juga dalam perundingan itu, Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, itu ada IJEPA, IKCEPA, ada dengan Australia. Salah satu poin penting yang dengan Australia itu, ini informasi juga, kita namanya Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, itu ada salah satu hal yang penting bagi mahasiswa. Kita diberikan kuota dari hasil perundingan itu, kuota untuk namanya, saya lupa namanya, free holiday visa kalau nggak salah. Jadi teman-teman mahasiswa yang ingin bekerja di Australia selama 2 tahun, itu bisa mendapatkan visa untuk bekerja di sana selama 2 tahun. Dan yang daftar biasanya jarang, banyak orang-orang dari UPH segala macam itu yang daftar ke sana. Ya teman-teman nanti kalau udah lulus, saya harapkan mengikuti program tersebut, bekerja di Australia dan gaji Australia, kalian bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian di sana, langsung ngomong sama orang Australia. Itu salah satu yang kita dapatkan dari IACEPA. Kemudian ada Custom Union. Contohnya Custom Union itu apa? EU. Jadi kebijakan perdagangan mereka itu sudah jadi satu. Jadi tarifnya EU itu sama semua. Tarifnya sama. Mata uangnya pun sama. Walaupun tidak semua Custom Union ini memiliki mata uang yang sama. Kalau contohnya yang paling ideal itu EU. Di atasnya Custom Union itu ada Common Market. Nah, ASEAN di mana? ASEAN sebenarnya lebih luas lagi. Economic Market. Jadi 2 tahap ini dihilangkan oleh ASEAN. Untuk menuju Economic Market. Kita lebih luas sebenarnya dari EU. Nah, ini update kerjasama yang
sudah ditandatangani atau dalam proses. Oh, ini yang sedang diajukan. Yang sudah ditandatangani itu sudah lumayan banyak. Di tingkat ASEAN pun sudah ada ASEAN China, ada ASEAN Jepang, ASEAN Korea, yang di tingkat ASEAN, ada ASEAN India, ada ASEAN Hong Kong. Nah, kalau yang di tingkat bilateral itu kita udah punya 4, ada Indonesia Jepang, kemudian Indonesia Korea, Indonesia Chili, Indonesia Australia. Nah, ini yang sedang diproses perundingan. Ada dengan Djibouti, Sri Lanka, Kolombia, Peru, Ekuador, Mercosur. Terus ada LTD. Saya pernah terlibat juga dengan LTD dengan Amerika, Fiji. Nah, ini Fiji karena negara-negara kecil itu biasanya lingkupnya PTA aja, bukan FTA. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa sih gunanya kita mempelajari hal ini terhadap bisnis internasional? Hampir semua buku-buku bisnis internasional itu, bukan semuanya, semua buku-buku bisnis internasional ini mempelajari ini. Di bab 3 biasanya, coba teman-teman buka buku bisnis internasional. Biasanya itu, kalian boleh pakai buku apa saja. Biasanya sering dipakai itu yang ini nih, buku BOL, judulnya International Business, The Challenge of Global Competition. Apa sih gunanya kita mempelajari institusi-institusi internasional ini dengan... Oke, saya kasih contohnya yang di tingkat bilateral sekarang. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan gambaran, walaupun tadi sudah saya sampaikan di awal-awal. Nah, ini kerjasama kita yang terbaru yang sudah diratifikasi oleh DPR. Namanya Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ini skopnya, cakupan kerjasama itu menyangkut yang pertama, perdagangan barang. Yang kedua, perdagangan jasa. Yang ketiga, investasi. Nah, terkait dengan bisnis internasional, kalau kita lihat lingkup kecil saja, terkait dengan investasi, ada satu peraturan yang namanya, di Indonesia itu namanya Daftar Negatif Investasi. Di situ berisikan maksimum modal asing yang diperbolehkan untuk membuka usaha di suatu negara. Namanya Foreign Equity Participation. Misalnya di situ dituliskan 60% FEP, artinya perusahaan-perusahaan dalam hal ini misalnya Korea bisa memiliki saham mayoritas di Indonesia, yaitu 60%. Itu salah satu dampaknya ini, kerjasama ini. Jadi yang kita liberalisasi itu adalah 93% dari semua produk-produk yang kita hasilkan itu dihilangkan tarifnya secara gradual. Dampak dari penurunan tarif ini, kalau berdasarkan teori eklektik, jadi kerjasama perdagangan ini bisa saja mengurangi investasi. Karena apa? Berdasarkan teori eklektik, apabila tarif itu sudah hilang, maka negara itu mendingan memilih mengekspor. Kayak mobil Hyundai. Kalau tarif Indonesia sudah murah, ngapain bangun pabrik di Indonesia? Mendingan ekspor aja langsung ke Indonesia. Itu bisa jadi. Tetapi suatu investasi itu biasanya tidak mengejar satu sisi doang, gitu. Tarif doang, tarif aja, tapi melihat sisi-sisi yang lain. Ini cakupan kerjasama Indonesia-Korea tadi. Teman-teman sudah catat? Yang pertama itu di perdagangan barang, dia mengurangi tarif. Di perdagangan jasa, itu terutama yang diliberalisasi adalah Foreign Equity Participation. Ini dia. Bahkan perusahaan Korea itu diizinkan untuk memiliki saham 100% di Indonesia. Jadi kontrol segala macam itu boleh langsung dikontrol oleh asing. Misalnya dia bangun Hyundai, bangun pabrik di Indonesia, boleh dia mengontrol, memiliki sahamnya sampai 100%.